Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugrah ministries. Di mana, Deb? @anugrah ministries, dan apabila Anda di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, tentunya jangan lupa kalau Anda diberkati melalui Good News Program untuk Anda dapat reshare ulang kepada teman-teman Anda, dan sangat penting sekali untuk Anda jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel ini ya. Oke, hari ini kita akan menampilkan satu pasang narasumber yang luar biasa ya. Kita akan mengangkat satu topik dengan judul yaitu Impacting the Community. Ini maksudnya bagaimana, Debbie? Bagaimana kita bisa berdampak hidup kita itu buat komunitas yang ada di sekeliling That's kita. right. Ya, nanti kita akan menampilkan narasumber sepasang suami istri, yaitu Daud Hadiwinarto bersama dengan istrinya Maria Novita. Ya, bagaimana mereka bisa mengembangkan pelayanan yang berdampak buat komunitas yang ada di Lampung. Oleh karena itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Merupakan ayat yang menjadi dasar dari Daud dan Maria untuk melayani orang di sekitarnya. Daud merupakan seorang pengusaha, sedangkan istrinya Maria merupakan tenaga pendidik sekaligus psikolog. Mereka melihat bahwa Tuhan menciptakan mereka untuk melakukan pekerjaan baik bagi orang-orang lain. Membentuk Yayasan Harapan Masa Depan Lampung yang menaungi sekolah Growing Hope. Sekolah ini merupakan sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memiliki 75 siswa dengan 25 guru di dalamnya. Penggagas dari Lampung Bermazmur, sebuah movement ibadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan hanya itu, mereka juga melayani komunitas pengusaha dan dancer yang terbuka untuk umum. Yang luar biasa, mereka juga memperhatikan kebersihan daerah perumahan, memperbaiki jalan umum, serta pembangunan rumah ibadah umum, dan banyak pelayanan lainnya. Dalam Good News episode Impacting the Community, kita akan belajar dari Daud dan Maria, bagaimana kekristenan kita dapat dirasakan dan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kisah perjalanan mereka? Jangan kemana-mana, saksikan hanya di Good News Program. Waktu kembali ke sana, saya harus membuka kelas khusus. Waktu itu saya bertugas di sebuah TK. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program. Topik kami hari ini adalah Impacting the Community. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat tentunya dan untuk menjadi display daripada kerajaan surga. Nah, di tengah-tengah kita ada dua orang narasumber, satu pasang suami istri, yaitu Bapak Daud dan juga istrinya Ibu Maria akan menjadi berkat buat Anda semua. Silakan, Deb. Ya, shalom Pak Daud, Ibu Maria. Shalom. Puji Tuhan nih datang dari Lampung ya. Ya. Senang banget bisa ketemu.
Ya, Setelah sama-sama. terakhir perjumpaan singkat di airport pada waktu itu ya. Iya. Ya, oke, good. Nah, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Daud ini siapa, Ibu Maria juga, dan tentang keluarganya. Silakan. Ya, jadi kami berdua sebenarnya berasal dari Surabaya, tapi kita tahun 2004 ke Lampung untuk mengerjakan satu proyek pembangkit. Nah, dari situ satu proyek kita selesaikan dan kita pulang. Tetapi kemudian Tuhan punya rencana lain, karena baru 2 minggu kita pulang, dikembalikan lagi ke Lampung, dan disitulah cerita dimulai. Ya, ya, ya. Sudah berapa lama menikah sekarang nih? 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi istilahnya dulu ada satu pekerjaan di Lampung, dipulangkan, selesai, terus balik lagi. Kenapa itu, Pak? Kenapa kok harus pulang lagi setelah 2 minggu? Karena pemimpin dari proyek kami harus pindah ke luar negeri, ada proyek di luar negeri, dan kami layar di bawahnya naik menggantikan beliau. Oh, oke. Sehingga harus melanjutkan. Apa Bapak ini pegawai negeri kah atau BUMN atau apa? Ya, kami bekerja di satu perusahaan konstruksi BUMN. Ya. Dan mengerjakan satu proyek pembangkit listrik yang pertama waktu itu di Bandar Lampung. Oh, oke. Ya, Ya, kita ya, ada ya. beberapa kali pembangkit. Jadi ini mesti berhati-hati dengan Pak Daud nih, kalau nggak kesetrum nanti. Coba Pak. Oke, ya, Ya. silakan. Nah, tapi ternyata tujuan Tuhan untuk mengirim Bapak dan Ibu ke Lampung bukan hanya untuk menjalankan bisnis nih ya. Lalu kemudian Tuhan percayakan pelayanan demi pelayanan yang bisa berdampak buat komunitas. Bisa diceritakan Ibu seperti apa pelayanan-pelayanan yang dilakukan? Iya, saya menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Daud. Setelah 2007, itu tahun 2007 kami kembali lagi ke Lampung. Dari waktu itulah semua berawal pelayanan-pelayanan ini. Waktu kembali ke sana, saya harus membuka kelas khusus. Waktu itu saya bertugas di sebuah TK ya, di TK, di mana TK ini memang dinaungi oleh gereja tempat kami beribadah. Di situ banyak anak kebutuhan khusus, sehingga harus dibuka sekolah khusus, dan gereja juga waktu itu meminta untuk lebih baik dibuka seperti terapi center. Maka dibukalah terapi center itu di bawah naungan gereja waktu itu. Ya. Nah, Kenapa Ibu dan Bapak bisa punya hati untuk mau menjangkau atau melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? ya, waktu itu saya belum menyadari sepenuhnya begitu. Kenapa anak-anak ini terus berdatangan begitu ya. Sehingga satu kali saya merasa apakah ini calling gitu ya. Ini panggilan. Saya tidak pernah merencanakan hal itu. Dan saya sendiri waktu itu tidak begitu banyak memahami tentang anak kebutuhan khusus. Sekalipun saya pernah belajar di psikologi. Tapi saya tidak menyadari, akhirnya saya menangkap satu hal karena kita kembali ke Lampung waktu itu kami dapat message gitu ya bahwa kamu harus di tempat yang tepat, bukan tempat yang nyaman, karena saya belum sayang Lampung waktu itu, saya sayang Surabaya. Dan itu pergeseran yang Iya, cukup ini ya, iya. untuk menyesuaikan diri ya. Betul. Surabaya kan nomor 2 terbesar di Iya. Indonesia. Ya. Saya bahasa Jawanya nggak trimo gitu ya. Kenapa harus balik ke Lampung? Saya nggak suka Lampung, tapi saat message itu ada, itu kuat, dan dimulailah kelas itu. Sehingga tahun 2010 kami boleh dipercaya oleh gereja untuk mengelola sendiri dan membangun sekolah Wow. sampai hari ini. Wow, Ya. berarti sudah 9 tahun berjalan. Ya, secara cepat kami juga mendengar bahwa Pak Daud juga mulai melihat komunitas untuk bisa membuka kelas-kelas untuk anak-anak kecil ya, kelas futsal dan yang lain-lain. Bisa ceritakan dikit Pak? Ya, jadi di 2007 itu juga kami berdua seperti ada sesuatu di dalam yang mengerjakan sesuatu. Jadi kalau istri saya tadi memang dari anak-anak kebutuhan khusus. Nah, kami ini kalau melihat anak-anak muda di gereja itu jadi nggak bisa diam. Jadi kita Jadi pernah ikutan merasa muda gitu. enggak. Jadi mereka kan suka duduk-duduk gitu ya di depan Iya. gereja. Khususnya yang sudah kuliah kayak gitu ya, sekolah. Dan kita kayak punya beban yang sama saat mereka itu ada masalah dengan pembiayaan pekerjaan orang tuanya untuk kuliah segala macam.
Sehingga kita kumpulkan mereka di rumah dan kita mulai buat satu grup band gitu. Wow, nice. Kemudian yang kedua juga anak-anak yang suka menulis itu kita buat satu kelompok untuk buat buku renungan harian. Oh wow. Dan itu oke. sudah berjalan. Jadi Saat itu sudah memberdayakan mereka nih Ya. ceritanya. Mereka berjalan, kita panggil guru les untuk komputer di rumah, ajar mereka untuk bisa bikin buku renungan harian. Jadi ada yang bagian tulis, ada yang bagian ngedit, sudah berjalan mereka. Kemudian yang band, puji Tuhan juga berjalan. Kita sudah sampai satu kali rekaman, nama albumnya Mazda ya, Mazda, singkatannya? Mazmur Daud. Oh ya itu. Tapi itu makanya. mereka bukan saya. Mereka yang ngasih nama. Ya, ya, ya. Dan album pertamanya Maha Dahsyat, dan itu sudah beredar di Lampung waktu itu. Tahun berapa tuh? 2009. Oke, good. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam tentang pengalaman ini dan kita akan belajar dari Pak Daud dan juga Ibu Maria ya. Oke, good. Ya. Silakan Deb. Nah, buat pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk berdampak buat komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Teman-teman yang sudah belajar untuk special need mereka cenderung ada di kota besar, sehingga untuk ke daerah apalagi di luar Pulau Jawa itu masih sedikit sekali. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delicriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Impacting the Community bersama kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Daud dan Ibu Maria. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut tentang pelayanan untuk menjangkau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya. Jadi dalam rupa dibentuk kelas-kelas lalu berkembang menjadi sekolah, benar ya Ibu? Iya betul, jadi dari 2007 tadi dibentuk kelas saja untuk terapi, kemudian 2010 menjadi sekolah. Di situ kami akhirnya membuka sebuah SLB ya. Jadi sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa sekarang bernama Pendidikan Khusus Layanan Khusus atau disebut PKLK. Berapa muridnya Bu dari sekolah ini? Kalau saat ini antara 70-75 anak murid kami. Jadi kami sudah membuka kelas dari prasekolah sampai SMA, ditambah kelas pasca SMA. Jadi ada kelas latihan bekerja. Oke. Karena mereka setelah SMA kalau hanya dibiarkan pulang ke rumah, ternyata terjadi banyak masalah. Mereka akhirnya emosionalnya semakin tinggi karena merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kami membuat kelas itu untuk persiapan mereka bisa bekerja. Tetapi bekerjanya ini unik, tidak dibiarkan mereka mencari pekerjaannya sendiri karena itu tidak mereka kesulitan dalam hal itu, tidak seperti kita mandiri. Sehingga kita membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Nah ada nggak Bu misalnya kategori daripada disabilitas atau kebutuhan khusus yang Ibu tangani di sekolah itu? Sekolah kami ada beberapa kekhususan, kasusnya adalah autis. Ini yang terbesar? Sebagian besar autis dan disabilitas intelektual. Oh oke. Jadi Down syndrome. Down syndrome, ya seperti itu. Jadi antara kebanyakan memang seperti itu ya? Iya, dan ada beberapa anak tunarungu dan cerebral palsy. Oh oke. Yes. Nah peran Ibu sendiri di dalam sekolah ini apa? Kalau peran Bapak juga apa?
Iya, kami membentuk yayasan bersama beberapa teman. Bapak di pembina yayasan, saya sendiri ketua yayasan. Seperti itu peran saya setiap hari. Saya trainer dari guru-guru kami. Oke. Kemudian saya asesor juga untuk anak-anak, siswa maupun calon siswa. Dan kami juga, saya juga untuk membimbing untuk kurikulum yang kami kerjakan di sekolah, seperti itu. Sepertinya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Tadi kan Ibu bilang memberikan training buat para guru. Nah, mengajar anak yang normal aja itu susah kadang-kadang karena kan tergantung mood anak ya, namanya anak begitu ya. Tantrum dan yang lain-lain ya. Apalagi kalau yang berkebutuhan khusus. Jadi mudahkah Ibu untuk mendapatkan guru-guru? Sangat tidak mudah. Jadi ini memang kendala yang mungkin secara logika teman-teman yang sudah belajar untuk special need mereka cenderung ada di kota besar, sehingga untuk ke daerah apalagi di luar Pulau Jawa itu masih sedikit sekali. Waktu itu di 2010 sangat sedikit malahan, sehingga dimulai dari kami untuk belajar bagaimana cara penanganan anak ini. Ya kita ke Jakarta, kita ikut pelatihan. Sampai akhirnya 2015 saya harus mengambil jenjang berikutnya, pendidikan berikutnya untuk memperdalam tentang kebutuhan khusus ini. Ya, sampai sekarang ini di tahun 2019 ada berapa murid yang sekolah ini miliki? Ada 70 sampai 75 murid. Gurunya ada 25. Wow, oke, jadi lumayan ya. 1 banding 3 ya? Iya. Not bad ya. Jadi tantangan-tantangan apa kalau misalnya di Lampung ini kota yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, tantangannya seperti apa? Tantangannya ada banyak hal, beberapa antara lain adalah orang tua. Sebagian besar di kota kami bahkan di Lampung kesadaran untuk menyekolahkan anaknya yang punya kebutuhan khusus memang tidak semuanya, belum semuanya punya kesadaran itu. Kemudian mereka yang punya anak-anak dengan kasus yang berat, justru anaknya tidak disekolahkan. Kemudian ada masalah biaya. Nah seperti itu yang kendala-kendala. Kalau mungkin Pak Daud bisa memberikan tanggapan, kenapa anak-anak yang kebutuhan khusus juga perlu disekolahkan? Ya karena satu hari kan mereka mesti mandiri, orang tuanya juga akan menjadi tua dan mungkin akan dipanggil Tuhan, dan tidak semua juga saudara mereka mungkin mau menampung dia. Ya, malu dan yang lain-lain ya. Ya, memang nggak gampang karena kumpul mereka, Pak. Sehingga belum tentu kalau mereka punya suami atau istri mau satu rumah dengan saudaranya yang sedang seperti itu. Dan ada satu case yang pernah saya alami sebenarnya di anak-anak ini adalah mobilisasi mereka ke sekolah juga karena keterbatasan daripada orang tua itu yang akhirnya mereka mudah menyerah untuk ya sudah anak saya di rumah aja. Padahal itu satu hari akan jadi masalah karena anak mereka ini kan khusus. Ketergantungannya sangat tinggi ya. Ya, mereka sedang bermasalah. Sebenarnya kota kami sedang bermasalah. Ya. Karena data dari kota cukup banyak anak-anak ini ribuan mungkin ya. Ada berapa banyak Pak angka yang Bapak dapatkan? 3.000. 3.000 di kota Lampung, Bandar Lampung itu? Di Lampung ya. Di Bandar Lampung itu ada 3.000 anak berkebutuhan khusus. Iya. Wow, dan ini baru terjangkau di satu sekolah ini 75 murid. Di sekolah kami ya segitu. Wow, kalau di Bandar Lampung sendiri ada berapa sekolah serupa? Mungkin ada 5 ya. 5 atau berapa ya? Wow, berarti kira-kira hanya serapannya baru sekitar 8-10% nih perkiraan saya ya. Satu hal yang mengejutkan kami adalah pada saat sekolah ini pertama kali peresmian dan kita undang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Waktu dia berpidato gitu, dia sampaikan kata pertama yang tidak pernah saya lupa adalah, saya nggak tahu ada sekolah seperti ini di Lampung. Dan itu saya jadi kaget. Karena dia pemerintah. Wow, oke. Artinya ada masalah di Lampung. Ya, jadi ada komunikasi yang nggak tersalurkan dengan baik nih antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pelaku-pelaku sekolah-sekolah seperti ini. Iya. Ya. Nah, dan kita akan take a break dulu. Nanti setelah itu kita akan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu tidak satu pun daripada kita tentunya ingin memiliki
anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi kerap kali hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak ini eksis dan mereka ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu stay tune di Good News Program. Nanti kita akan kembali untuk berbincang-bincang bersama dengan Bapak Daud dan Ibu Maria. Hanya di Good News Program. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, how your... Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Oh, ooh. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kembali kepada narasumber kita, Bu Maria dan Pak Daud. Nah, tentunya melakukan pelayanan seperti ini memerlukan biaya yang besar ya. Itu anak-anak sekolahnya gratis atau berbayar, Bu? Sekolahnya berbayar, tetapi subsidi silang. Berapa bayarnya, Bu? Kalau aslinya itu harus bayar 2 juta per anak per bulan. Itu asli. Asli itu berarti Aslinya. ada yang asli, ada yang nggak asli, Bu? Ada yang kurang asli. Oh, gitu maksudnya. Yang kurang asli itu piye maksudnya, Bu? Yang kurang asli itu mereka yang datang, Bu Maria saya nggak bisa bayar, ya wes nggak Nggak bayar. mampu. Nggak, Oh, sama iya. sekali nggak bayar. Ada bisanya berapa, ya sudah.
Kenapa Ada. Ibu seperti itu? Maksudnya kan sekolah juga perlu sustain gitu ya untuk Iya. berkesinambungan. Ini ada hubungannya dengan visi sebenarnya. Visi sekolah, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Itu ada Amin. di Amsal 23:18. Ya. Amin. Semua anak yang kebutuhan khusus harus sekolah Wow. supaya mereka bertemu masa depannya. Nah, tadi waktu Ibu Iya. bilang ada yang asli, ada yang nggak asli, Bapak kok merenung gitu. Gimana, Pak? Bisa ceritakan nggak? Kelihatannya bapaknya ini punya tugas yang berat gitu. Sebagai pembina harus mencarikan dana gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi saya memang nggak selalu ada di sekolah, tapi istri saya kan cerita tentang anak-anaknya. Satu hari ada anak yang di depan toko gitu, jadi tukang parkir. Kemudian dia selalu disakiti sama tukang-tukang parkir yang lain. Dibully maksudnya. Ya, dan mungkin dia juga disakitin, uangnya diminta dan lain-lain. Dan banyak luka-luka di badannya. Dan si pemilik toko tidak tega karena ini anak kebutuhan khusus dan dibawa ke sekolah kami. Yang ada di pikiran kami adalah bukan lagi anak ini sebagai siswa kami yang harus membayar uang sekolah, tetapi lebih ke bagaimana anak ini bisa terlindungi selama beberapa jam di sekolah. Wow. Karena kalau dia di luar, dia dihajar sama orang-orang yang normal, yang meremehkan dan gak suka sama dia. Sehingga memang sudah menjadi tugas kami. Sebenarnya tugas kami ini ya menjadi orang tua mereka. Bukan lagi sekedar sekolah untuk mereka belajar. Makanya nanti ada juga kelanjutan untuk mendidik mereka supaya mereka bisa mendapat istilahnya pendapatan dari sekolah ini malah. Iya, betul. Kita akan buatin itu karena satu hari mereka akan menjadi besar. Dan yang sedang kami pikirkan juga bagaimana nanti mereka kalau ada yang menikah dan lain sebagainya, dibaptis dan lain sebagainya. Nah, tadi yang sebelum break kita tanyakan itu, bagaimana memperlengkapi mereka sehingga mereka siap untuk istilahnya dilempar dalam ke masyarakat gitu loh, mandiri dalam hal termasuk bisa bekerja dan mendapatkan income. Silakan, Bu. Iya, memang anak special need ini mereka berlevel ya. Jadi ada tingkat keparahan. Bisa ceritakan? Ada tingkat keparahan sangat parah, mereka yang hanya bisa dirawat. Lalu tingkat keparahan mereka yang hanya bisa dilatih. Lalu tingkat keparahan bisa dididik. Kalau anak ini istilahnya ringan bisa dididik, mereka akan bisa tumbuh menjadi anak yang punya keterampilan. Mungkin bisa nanti ada perusahaan yang mengambil mereka menjadi stafnya. Oh, bisa gitu ya? Iya. Dalam hal-hal apa misalnya, Bu? Baik, di Lampung memang belum ada, tapi di Jakarta beberapa sudah. Misalnya apa, Bu? Mereka menjadi housekeeping. Oh. Oke. Iya, mereka mungkin. Di hotel maksudnya? Betul. Oke. Kemudian- Jadi mereka nggak harus berinteraksi langsung dengan manusia kebanyakan lah. Iya. Ya. Kemudian mereka bisa bekerja sebagai desain grafis. Really? Wow. Ya, Karena mereka anak-anak sangat autis. rapi gitu ya. Ya, anak-anak autis bisa sampai ke sana. Lalu mereka juga mungkin ada di bisnis tata boga, membantu. Nah, itu yang kami lihat dan itu harus ada di Lampung. Sebaik apa hasilnya untuk tadi yang baik housekeeping ataupun yang graphic design ataupun yang tata boga itu? Iya, kalau untuk mereka yang tingkat keparahannya ringan, mereka benar-benar dilatih spesifik di area itu sehingga dia bisa bersaing dengan. Dan mereka tekun banget ya? Betul. Tapi Perhatian- harus spesialis. Oke, Tidak, satu aja iya, gitu betul. maksudnya. Oke. Maksudnya suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Sehingga Betul. mereka menjadi mahir gitu Iya, ya. iya. Kalau tata boga itu maksudnya bikin kue gitu, Bu? Bisa membuat kue ataupun itu yang tadi yang ringan tingkat keparahannya. Tapi kalau yang menengah itu mereka mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih sederhana, packing. Oke, ya. Seperti itu. Oh, Ya. istilahnya kalau mungkin makan nasi bungkusan itu ada Iya, nasi mereka kotak bisa, ada iya. yang napkinnya dilipat-lipat Iya, itu misalnya. Oke. betul. Atau Iya. mereka bisa menanam sayur, lalu mereka bisa
kemudian memetik sayur itu, mencuci. Wow, nice. Wow. Itu yang mereka bagian itu yang bisa mereka lakukan. Jadi selain dengan cara seperti itu mereka juga dimanusiakan ya. Betul. Oke, that's Karena good. itu Amazing. yang keberhargaan dari diri mereka itu yang memang kita tujuan dari kita. Mereka boleh berkebutuhan khusus tetapi mereka harus tahu bahwa mereka berguna. Ya. Ada sesuatu yang bisa mereka lakukan sama seperti Wow. kita. Amin. Kalau kita Amazing. bercanda itu, kamu kemana? Aku kerja. Wow, jadi itu Keren ya. itu menaikkan harga diri mereka. Kebanggaan Iya, buat mereka untuk itu. juga. Amazing, Iya. amazing. Wow. Wow, Salut. puji Tuhan pemirsa ya. Nah, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul episode kita hari ini ya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Wow. Karena anak-anak ini motoriknya masih proses ya. Kalau untuk batik tulis masih belajar. Belum, ya. Sehingga pakai kuas itu malamnya diciprat. diciprat-ciprat Ya. gitu. Oh, Wow. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delicriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Impacting the communities bersama kami dalam Good News Program. Ternyata pemirsa kalau kita mau membuka mata kita lebar-lebar, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk komunitas di sekitar kita. Nah ini contoh kasusnya pelayanan yang sudah dilakukan oleh Pak Daud dan Ibu Maria ya. Ya. Nah sebelum cerita lebih dalam nih tentang pemberdayaan anak-anak tersebut, saya ingin tanya tapi tentu waktu mulainya nggak mudah dong. Kan tadi Betul. saya dengar sudah punya gedung nih 1.500 meter persegi. Kok gampang kayaknya kesannya gitu. Coba Bapak ceritakan dulu mulainya seperti apa Pak? Ya, jadi awalnya kami sendiri pun di sana juga baru keluarga baru dan kita juga baru cari rumah gitu ya buat kami sendiri. Tetapi karena ini tetap berjalan sehingga tidak menunggu kami punya berlebih, sekolah ini mulai membutuhkan yang namanya tempat, yaitu gedung dan lain-lain. Kami pernah sewa di satu perumahan gitu, tapi warga tidak setuju. Dan puji Tuhan akhirnya kita dapat di satu perumahan juga di depan sendiri di Blok A. Nah di situ Tuhan menunjukkan satu tujuannya kepada kami. Dan saat kami meminta kepada Tuhan, Tuhan ini perlu satu tempat, dan Tuhan memang jawab apa yang menjadi doa saya, yaitu ya sudah, apa yang kamu punya kamu lepaskan. Di situ mulai kami melepaskan apa yang menjadi milik kami. Awalnya mobil, kemudian ya rumah, semuanya kami lakukan. Nggak tahu Tuhan membuat hati kami memang tidak ada beban. Nggak merasa rugi Pak? Iya, nggak ada. Kita kasih aja buat mereka. Walaupun itu juga bukan anak kita. Dan kami berdua juga sampai sekarang anaknya 80. Wow. Tapi kalau ada orang bertanya anak kandungnya bagaimana?
nggak apa-apa. Karena kami dapat satu visi buat kami di Efesus 2 ayat 10. Ya. Bahwa ya, Tuhan minta kita berada di satu pekerjaan baik yang Dia sudah rencanakan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Dan itu adalah bukan kami, berarti Tuhan yang ada di dalamnya. Kita ada di dalam proyeknya Tuhan itu. Jadi kami bangun dengan semua yang kami punya, dan Tuhan mulai menunjukkan kasih setianya sampai hari ini. Tuhan membangun kami semakin besar, dan kita bukan semakin kekurangan. Ya, jadi untuk pemirsa sekalian, Pak Daud dan Ibu Maria ini belum dikaruniai Tuhan keturunan langsung anak kandung, tetapi mereka bahkan tidak menyerah begitu saja, tetapi malah mereka punya 80 anak-anak asuh, anak-anak rohani yang lagi dikembangkan sedemikian rupa. Puji Tuhan. Wow, kemuliaan bagi Tuhan Iya, tentunya ini puji ya. Tuhan. Nah, Ya. mau tanya sama Ibu Maria, apakah ada kesaksian-kesaksian dari anak-anak ini yang sudah mulai berhasil, mungkin yang sekarang sudah bisa bekerja? Iya, jadi kami sudah membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Kami membangun usaha-usaha, yaitu salah satunya Tata Boga. Kami membuat usaha membuat snack untuk anak special need. Di situ ada satu staf kami yang special need, anak Down syndrome. Oke. Wow. Ya, jadi dia sudah bekerja 1 tahun ini bersama kami. Usaha Tata Boga ini juga kami menerima misalnya pesanan makanan untuk pesta seperti Oh, itu. Jadi oke. dia akhirnya ikut membantu memasak. Apa ini, bikin kue-kue kecil atau? Kemarin kita menerima pesanan nasi kotak misalnya. Terus kita ini usaha snack seperti stik keju. Tapi dari ketan, karena anak kebutuhan khusus nggak bisa makan terigu. Oke. Jadi kami membuat dari tepung ketan. Nah, itu kemudian kita membuat snack seperti peyek, seperti kacang goreng, seperti itu. Dia ikut membuat makanan-makanan itu. Dan itu setiap hari selalu ada order yang masuk? Ya, memang karena terbatasnya tim dari Tata Boga kami, karena anak-anak kebutuhan khusus ini yang menjadi staf dia harus juga didampingi kan. Ya. Itu ya betul, memang dari wali murid saja permintaan sudah nggak habis-habis gitu ya. Setiap hari selalu perlu, dan kami masih memasarkan di intern memang sekarang. Kemudian ada juga batik, kami membuat batik namanya batik ciprat. Wow. Karena anak-anak ini motoriknya masih proses ya. Kalau untuk batik tulis masih belajar, Ya. sehingga pakai kuas itu malamnya diciprat. Diciprat-ciprat gitu. Ya, Wow. betul. Oke. Ya, Itu sudah bisa dijual keluar. Selain pertama kali membuat itu untuk seragam sekolah, Oh, kemudian ya. wali murid mulai pesan. Itu sudah berjalan melalui sosmed, kita sudah pasarkan itu. Wow, puji Tuhan. Ya. Dan tadi kalau lihat juga hasilnya bagus ya, maksudnya enggak malu-maluin gitu ya. Oleh Ya, dan kemudian kalau dari Ibu melihat kilas balik ke belakang dari wajah dari anak-anak itu yang sekarang sudah mulai berhasil, mereka sudah mulai misalnya mempunyai harga diri yang berkembang. Awalnya Ibu melihat itu apa yang Ibu lihat dalam kehidupan mereka gitu? Iya, anak-anak kebutuhan khusus ini berbeda dengan kita. Mereka tidak bisa dengan mandiri akhirnya menyatakan dirinya saya mampu. Kalau kita bisa punya rencana, lalu kita bisa bergerak sendiri sesuai rencana kita. Mereka tidak bisa. Tetapi mereka punya kebutuhan yang namanya kebanggaan diri, kepercayaan diri juga punya. Bagaimana Ibu bisa tahu bahwa mereka mengerti pada waktu mereka dipuji dan mereka merasa ada kebanggaan yang tadi Ibu katakan itu? Ya, mereka senang sekali kalau mereka dipercaya mengerjakan sesuatu, dan mereka juga senang sekali kalau mereka ditanya bisa melakukan sesuatu. Dan memang sudah banyak sekali kasus lulus SMA, anak special need, mereka malah membuat keonaran, masalah-masalah, bahkan ada yang bunuh diri karena merasa dirinya tidak berguna. Tidak berguna. Jadi ini kita nggak tahu karena nggak diekspos juga kali betul. ya. Makanya pemberdayaan itu diperlukan untuk membuat diri mereka merasa berguna. Betul, gitu ya. betul. Sama seperti kita, kalau kita setelah sekolah tidak ada pekerjaan yang kita lakukan. Oh ya, bisa stres itu lama-lama sangat ya. stres. Iya, sama. Dan stres level mereka sepertinya pasti lebih tinggi daripada rata-rata orang kebanyakan ya. Karena orang melihat mereka
kasihan Diremehkan. saja, kemudian Betul. diremehkan, bahkan dibully. Atau mereka bahkan nggak bisa berkomunikasi dengan normal. Betul. Ya oke, puji Tuhan, kita akan take a break, nanti kita akan belajar daripada Bapak Ibu lagi sekalian. Nah puji Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, tentunya panggilan Tuhan dalam kehidupan itu sangat besar sekali ya. Dan tentunya di layar televisi Anda tentunya ada layar, ada nomor telepon di mana Anda dapat hubungi pada waktu Anda tahu ada panggilan besar, tetapi ada berbagai macam kendala yang membuat kehidupan Anda tidak bisa berkembang. Hubungi kami sekarang juga. Kami ingin berdoa buat Anda dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat besar sekali dan Tuhan pasti akan menjawab doa Anda. Stay tune hanya di Good News program. Di perumahan kami itu orang-orang tua kalau sembahyang pagi agama sebelah itu mesti jalan jauh masjidnya. Dan kami bangun satu musola di situ untuk mereka. Roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Good News program hari ini menampilkan dua narasumber yang berbicara tentang impacting the community. Kembali kepada narasumber langsung kepada Pak Daud. Nah, selain dari sekolah yang luar biasa ini, bukan cuma sekolah luar biasa, tapi sekolah yang luar biasa. Nah, kita juga mau belajar dari Bapak tentang menjangkau komunitas, Pak. Bisa ceritakan kira-kira apa yang Bapak lihat dan apa yang Bapak lakukan gitu? Iya, jadi kami mulai komunitas yang tadi sudah saya ceritakan di depan. Ada beberapa yang kami perbuat sudah di gereja, dan kami juga lakukan beberapa hal di tempat tinggal kami di perumahan. Di situ kami juga ikut mengurus perumahan, seperti itulah ceritanya. Mengurus perumahan gimana Pak? Maksudnya apa? Jadi di situ kan perlu ada kebersihan, ya, perlu ada yang merawat taman-tamannya, air untuk mereka, karena kami tidak pakai PDAM, jadi harus ada sumber air di perumahan. Ya, hal seperti itu sudah kita create dan kita maintain sampai sekarang. Oh, oke. Ya, kita yang mengawali semua itu. Jadi Bapak punya pasukan sumber air, pasukan pembersih taman gitu Pak? Ya, kita bentuk timnya sudah. Bapak bisa ceritakan juga tentang, kami mendengar di daerah Bapak dulu, kalau Bapak lihat ada banyak anak tawuran. Ya. Nah, terus kemudian sekarang Bapak memberikan solusi kepada mereka. Apa Pak? Bisa ceritakan nggak? Ya, sebenarnya anak-anak muda yang tinggal di tempat kami, ya anak-anak kecil itu kan mereka karena mungkin pergaulan dan apa yang dilihat, jadi mereka tumbuh lumayan keras dan mereka akhirnya suka berantem. Nah, karena berantemnya sudah mengarah kepada hal-hal yang keras seperti batu-batu begitu, sehingga ini juga akan membahayakan. Nah, kami melihat satu potensi bahaya di situ dan kami coba untuk mengumpulkan mereka melakukan hal-hal bersama, tetapi yang positif.
yaitu seperti futsal yang kita buat, sehingga mereka satu dengan lawannya sekarang beradunya di futsal. Jadi nggak lempar batu tapi lempar bola, ya, tendangan bola, ya. Dan akhirnya di situ juga kita didik mereka, kalau mereka ada berbuat salah atau mereka tidak berdoa sembahyang gitu, mereka nggak boleh ikut futsal. Sehingga mereka bertumbuh dengan nilai-nilai yang lebih baik di komunitas itu. Dan apakah itu berpengaruh sehingga anak-anak kemudian tidak suka tawuran lagi? Mereka jadi berteman yang tadinya bermusuhan. Karena mereka jadi suka bermain sekarang bareng kan. Tadinya berantem sekarang bermain bareng. Nah, mungkin Bapak bisa ngajarkan kepada kita semua nih, bagaimana sih untuk kita menjadi berkat buat masyarakat itu sebenarnya apa yang perlu kita lihat dan apa yang tindakan apa yang perlu kita ambil, Pak? Ya, kalau yang sudah pernah kami alami semua adalah pada saat kita mendengar ada orang mengeluh kepada kita, dan itu adalah satu masalah orang banyak, bukan mengeluh untuk masalah dia pribadi. Contoh, di perumahan kami itu orang-orang tua, kalau sembahyang pagi agama sebelah, itu mesti jalan jauh masjidnya. Dan kami bangun satu musola di situ untuk mereka. Jadi nomor satu, mendengarkan ada keluhan masalah banyak orang. Ini bisa menjadi satu potensi di mana kita bisa menjadi jawaban dan berkat buat mereka. Ya. Oke, nomor dua. Jadi yang kedua, kita tidak boleh menunda-nunda. Karena yang sifatnya memberi kepada orang itu sudah jelas tidak menguntungkan kita. Kalau itu ditunda, berubah, nggak jadi. Malah kita terus pikirkan untungannya buat saya apa dan yang lain-lain. Kalau ditimbang-timbang nggak jadi ngasih. Berarti yang kedua ini lakukan saja gitu ya. Iya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda dan lakukan saja. Iya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga supaya jangan menuntut dari kita keuntungan. Jadi istilahnya harus tulus. Kalau enggak, iya tanpa pamrih. Kalau enggak kita akan bisa sakit hati sama mereka. Kamu ini sudah ditolong malah gini. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya? Nggak tahu untung gitu ya. Oke. Kalau nggak tulus. Memang ada nggak Bapak mengalami seperti itu? Bapak merasa bahwa ini orang-orang udah ditolong tapi nggak terima kasih, itu ada nggak seperti itu? Di dalam pikiran ada, tapi hati saya nggak apa-apa. Nah, karena dilatih dari awal tadi. Dari anak-anaknya orang yang kita pinginkan sekolah, itu udah bertahun-tahun kita dilatih. Oke. Pada awal-awal dulu ya begitu. Iya. Ini anaknya orang, kenapa harus saya yang nolong? Nah, oke. Ada konflik rumah tangga nggak karena masalah-masalah seperti ini, sibuknya dalam pelayanan kemudian membuat malah kemudian terjadi percikan-percikan di antara bapak dan ibu, bukan saja percikan cinta tapi percikan amarah gitu misalnya. Pernah terjadi nggak? Ya kalau salah paham sih selalu pernah. Ya. Tetapi kita ini dari awal memang sudah spektakuler dibentuk Tuhan. Spektakuler. Bombastis dan spektakuler. Jadi seperti kalau dia air itu, saya itu busanya. Jadi selalu teredam. Mutu dong Pak. Apapun teredam. Busa maksudnya untuk busa cucian itu. Enggak, busa spons. Busa spons. Kayak SpongeBob itu. Iya. Jadi apapun akan saya serap. Jadi terserap gitu. Jadi hilang masalahnya. Jadi kemarahannya teredam gitu. Iya, dan kita sekarang juga sudah buka komunitas untuk yang di luar perumahan juga. Kita kemarin juga ketemu dengan anak-anak Gus Durian di Lampung, anak-anak dari NU. Kita ketemu di tempat markasnya mereka. Kita puji Tuhan bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Juga ini yang kami arrange juga untuk anak-anak dance, anak-anak break dance di Lampung dari semua agama gitu. Karena kami sadar juga 20-25 tahun lagi mereka yang memimpin Lampung. Betul. Jadi dari sekarang kita mesti ajarin mereka nilai-nilai yang benar, apapun jadi agamanya. ada komunitas breakdance gitu. Amin. Berarti yang poin yang keempat yang saya tangkap dari Bapak ini berarti kadang-kadang kita perlu untuk cross religion, cross culture juga ya. Cross suku dan agama istilahnya gitu. Sehingga karena kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan. Iya. Luar biasa. Silakan Dep. Wow, keren ya pemirsa. Nah, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab. Ini laporan dari Departemen Doa ya. Beberapa saat yang lalu setelah mendoakan seorang pemirsa, seorang ibu, dia bersaksi kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan doanya. Selama ini, kini anak kami Benny telah lulus ujian tes
masuk sebuah kantor penanaman modal di kota Kendari. Ya, puji Wow, Tuhan pemirsa nice. ya. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kalau kita tidak mengerti tujuannya, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan bersenter kepada diri kita sendiri. Belajar daripada selebriti atau orang-orang besar yang kemudian mereka mendapatkan ini semua karena traffic yang begitu besar. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Luar biasa, hari ini Good News program Impacting the Community ya. Kita hari ini banyak sekali belajar dari Pak Daud maupun Ibu Maria. Yes. Bagaimana bisa hidup kita ini berdampak buat komunitas. Tapi tentu juga nggak mudah ya. Karena kadang-kadang kita berbuat baik tapi orang yang terima belum tentu menganggap itu baik gitu ya. Sering disalahpahami, itu mungkin suatu hal yang biasa. Nah Bapak Ibu sebagai penutup bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah. Khususnya mereka yang ingin berdampak buat komunitas tapi kemudian karena mengalami hambatan-hambatan, tantangan-tantangan udah nggak jadi deh, nyerah aja gua gitu. Jadi silakan memberikan dorongan buat mereka. Mulai dari Bapak dulu. Ya, jadi untuk para pemirsa dan teman-teman semua, jika kita punya niat yang benar dan itu sudah didasari dari hati kita oleh firman Tuhan, maka percayalah bahwa satu hal itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Karena Allah yang ada di dalam kita sebenarnya itu turut bekerja dan tahap demi tahap dia ada. Dan dia akan menunjukkan itu semua sampai tuntas. Amin. Seperti itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Ibu silakan. Baik, Yesus katakan kita adalah terang dunia. Jadi itu sebenarnya definisi kita sebagai orang percaya. Kamu itu terang, maka orang banyak akan datang mencari terang. Artinya memang kita destininya banyak orang akan datang minta bantuan kita. Kita harus siap, kita pasti bisa karena Tuhan sudah memberi kita kuasa. Waktu Roh Kudus itu ada di dalam kita, artinya kita dikasih otoritas, dikasih kemampuan untuk bisa menolong mereka. Kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Yes. Jangan khawatir tentang idenya seperti apa, tetap karena Tuhan sudah memberi kita ide, Tuhan sudah membuat kita kreatif. Roh Kudus di dalam kita itu memberikan kita roh keahlian. Amen. Untuk bisa membuat berbagai macam ide membantu banyak orang. Itu sudah ada di dalam kita, jangan khawatir nggak punya ide apa untuk bisa membantu orang. Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih, dan kalau Tuhan sudah mulai, dia menyelesaikan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Bu Maria. Nanti sewaktu-waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya. Iya. Tuhan memberkati semua next time pelayanan. kita yang ke Lampung gitu ya. Tunggu, senang kita sekali. Lihat kita mau
istilahnya juga ikut menjadi berkat di sana. Amin. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk setiap daripada Anda. Apa sebenarnya yang Anda cari di dalam hidup ini? Kita tahu beberapa orang mereka tentunya berkata, saya ingin mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Ada orang yang kemudian berkata, saya ingin menjadi orang yang tenar, populer. Kalau bahasa milenial, saya ingin punya followers yang banyak sekali, menjadi selebgram gitu. Kemudian ada beberapa orang yang berkata, saya ingin mempunyai usia yang panjang dan sehat tentunya. Nah, saya percaya bahwa sebenarnya permintaan-permintaan 3 yang saya sebutkan tadi ini valid, tidak salah pemirsa sekalian. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Roma pasal 14. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 17. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sekali lagi mari kita tahu, menjadi kaya tidak masalah dengan itu. Firman Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya, tetapi pertanyaannya bagaimanakah Anda menjadi kaya? Caranya loh, bagaimana? Apakah Anda lakukan dengan cara yang benar, yang baik, atau Anda lakukan sesuai dengan apapun yang Anda mau, termasuk korupsi, mencuri, dan bahkan menipu orang kiri kanan, kemudian bahkan mencuri ide-ide orang lain, dan kemudian tikam dari belakang, dan yang lain-lain. Kalau itu cara Anda, tentunya itu bukan cara yang benar. Atau kemudian cara yang lebih etis, mungkin Anda berkata, saya akan bekerja sangat keras, saya akan sekolah dengan baik, saya akan mati-matian untuk bekerja, dan kemudian saya akan mengumpulkan dengan duit dengan banyak, dan saya akan kumpulkan sehingga saya akan investasikan, saya akan jadi kaya raya. Pemirsa sekalian, saya percaya ini juga valid. Tetapi tahukah Anda dengan cara seperti ini pun, ini menunjukkan bahwa ada suatu effort manusiawi. Enggak salah sih, tetapi kemudian pertanyaan saya berikutnya, tujuannya untuk menjadi kaya raya itu apa? Jadi, kalau kita tidak mengerti tujuannya, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan bersenter kepada diri kita sendiri. Belajar daripada selebriti atau orang-orang besar yang kemudian mereka mendapatkan ini semua karena traffic yang begitu besar, follower, pengagum yang begitu besar, menjadikan mereka begitu kaya raya. Tidak sedikit daripada orang-orang ini kemudian mati bunuh diri. Karena apa? Ternyata pada waktu mereka menjadi populer, digandrungin kiri kanan, ternyata ini tidak memuaskan satu hal yang disebut jiwa dalam kehidupan mereka. Ada satu seonggok lubang yang sangat besar, dan ini kemudian mengakibatkan mereka bunuh diri. Dan yang kemudian yang ketiga, kalau ada orang umur panjang, dan hari ini kalau Anda misalnya berumur 95 tahun, Anda dikatakan begitu banyak orang Anda beruntung. Tetapi dengan umur panjang Anda, tetapi kalau Anda tidak mengerti kemana Anda pergi setelah Anda akan pulang, eventually pada akhirnya Anda pasti akan meninggal. Kemana Anda pergi? Apakah Anda tidak tahu bahwa semua kepercayaan mengatakan ada kehidupan setelah kematian. Makanya di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, dan ini adalah oleh Roh Kudus. Tidak bisa kita pungkiri pula, Tuhan Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ini yang dimaksudkan. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya supaya kita menjadi dampak dimanapun tempat Tuhan tempatkan kita. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Hari ini kita udah belajar dari 2 narasumber yang luar biasa. Bagaimana menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya Anda pun ingin menjadi berkat. Berapa banyak di antara Anda yang menjadi berkat? Menjadi terang, menjadi dampak yang besar bagi komunitas. Kalau Anda tertarik, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Tuhan bagi setiap pemirsa Good News Program. Tentunya bagi mereka yang ingin menjadi berdampak. Aku memberkati pemirsa sekalian. Ingat, kerajaan surga adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita daripada Roh Kudus. Dan biarlah saat ini damai sejahtera, kebenaran, sukacita itu berlimpah pada kehidupan saudara. Bukan karena kekayaan itu sendiri, bukan karena kepopuleran, bukan karena jabatan, atau bukan bahkan karena usia panjang. Diberkatilah kehidupan saudara. Engkau yang sakit saat ini, mulailah percaya dan katakan, dengan bilurnya Yesus, aku sembuh. Dengan bilurnya Yesus, engkau sembuh pemirsa sekalian. Terima sukacita, terima kebenaran, dan terima masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan,
Amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya kita semua sudah belajar bagaimana kita bisa mulai untuk berdampak buat komunitas di mana kita ditempatkan. Ya. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami @Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.